iza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sadaqallahul adzim. Jadi dikasih bagus-bagus ceramah ini karena disuruh selia ini. Senantiasa kita memuji kebesaran Allah atas segala limpahan rahmat, hidayah, petunjuk kepada kita semua, sehingga pada malam ini kita kenang 40 hari kepergian almarhum Rustam Kawaru. Yang kita hadir untuk mengenangnya, mengingatnya, sehingga dengan mengingat dan mengenang tentu semata kita mendoakan. Karena tadi saya juga dapat WA dari orang yang bertanya, dia bilang, Ustaz, ada tetanggaku sudah hari ke-100-nya dia tidak ambil dan tidak kenal. Saya bilang tidak apa-apa. Ya. Tergantung dari keyakinan kita. Karena itu adalah suatu kebiasaan, tradisi yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Dan kalau kita paham akan roh itu terlepas dari jasad, itu roh itu akan kembali ke asalnya, ke Allah Subhanahu wa Ta'ala, si pemilik roh itu. Tapi dalam penjelasan riwayat Bapak Ibu, itu roh dari rumah ke kubur, dari rumah ke kubur. Makanya ada tradisi kebiasaan diambil malam-malamnya. Maksudnya diambil adalah semata untuk mendoakan. Terkadang diambil malam pertama sampai malam ketiga Yasin tahlil. Terkadang diambil malam ke-9-nya, malam 40-nya, malam ke-100-nya. Jadi tergantung dari keyakinan ahli warisnya untuk mengambil dan mengenang, mengingat sekaligus mendoakan. Karena tidak bertentangan dengan syariat Islam. Ada buku yang saya punya, judulnya Tuntunan Iman, halaman 48, karangan Labib MC, yang menceritakan sekaitan dengan ruh dan perjalanan ruh itu menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam penjelasan buku itu, di hari ke-100 itu roh itu akan diangkat ke tempat berkumpulnya ruh sampai hari kiamat. Sehingga dalam proses hancur jasad, malam pertama sampai malam ketiga itu jasad mulai bengkak, kambang-kambang, buru-buru. Kemudian malam kelima keluar darah dan nanah melalui telinga, hidung, mulut dan seluruh yang berlubang. Malam ketujuh kulit-kulit sudah mulai terkelupas. Itu yang biasa di hand body, yang biasa dilulur, yang tidak mau kasih kena pancaran sinar matahari langsung karena hitam nanti. Jadi kalau ada orang sakarat, hembudi memang maki, lulur memang maki. Hari ketujuhnya insya Allah akan hancur itu. Kemudian malam 14-nya itu daging-dagingnya akan bercampur dengan kain kafan.
Malam 40-nya tulang belulang terlepas dari persendian. Karena yang ikat itu adalah daging. Kemudian dagingnya sudah hancur, bercampur dengan kain kafan, tinggal tulang belulangnya. Lepas dari persendiannya yang mengikat itu. Kemudian hari ke-100-nya Allah angkat rohnya ke tempat berkumpulnya ruh sampai hari kiamat. Jadi itu perjalanan singkatnya itu dan hancurnya jasad itu. Karena ada juga jasad yang tidak hancur. Jasadnya para nabi wajar. Jasadnya orang yang mati syahid seperti orang yang meninggal di Palestina. Jadi orang yang meninggal di Palestina itu rata-rata syahid. Jadi kalau mau mati syahid ke Palestina. Yeah. Kemudian yang ketiga, jasadnya alim ulama, orang yang banyak ilmu agamanya, kemudian diajarkan, diamalkan kepada orang yang butuh akan ilmu. Kemudian keempat, jasadnya penghafal Quran 30 juz. Tidak hancur itu. Karena itu fasilitas yang diberikan bagi penghafal Quran 30 juz. Kalau 30 tidak ada fasilitas itu. Ya. Kemudian yang kelima adalah golongan para Bilal muazzin yang sering mengumandangkan azan. Adakah Bilal hadir? Oh. Jangan keheran kalau jam 3 sebentar itu azan. Azan subuh jam 3 karena merasa termotivasi. Makanya itu yang muda-muda kalau bagus suaranya menyanyi, usahakan juga sering tampil jadi muazzin. Karena bukan hanya Bilal bin Rabah yang dimaksud, tapi seluruh Bilal yang ada di dunia. Diri dan saya hormati. Kalau imam tidak masuk kategori imam. Kecuali kalau imam hafal 30 juz. Karena tadi itu urutan keempat adalah penghafal Quran 30 juz. Kalau imam yang hafal 30 juz berarti masuk kategori. Terlepas dari resiko alam barzah dan tidak hancur jasad di alam kuburnya. Kemudian golongan yang keenam adalah orang yang meninggal teraniaya, tidak ada salahnya dibunuh orang. Ada biasa itu yang meninggal salah orang. Ya. Kemudian golongan yang ketujuh adalah seorang perempuan, seorang ibu yang habis melahirkan meninggal dunia. Tapi jangan diminta. Ya. Ada namanya masa nifas 40 hari itu. Selesai melahirkan, kalau tok celaka asbab kematiannya, maka masih termasuk itu 40 hari masa nifasnya itu ibu yang habis melahirkan meninggal dunia, terlepas dari risiko alam barzah dan tidak hancur jasad di alam kuburnya. Golongan yang kedelapan adalah orang kaya yang pemurah. Karena tidak semua itu orang kaya pemurah, banyak kikir sikit baru gelap aku jambatan. Lengkap sekali nah? Tidak semua itu orang kaya pemurah. Kita itu yang serba kurang. Biasa berkata, andaikan saya seperti Haji Anu. Tapi belum tentu juga. Jadi orang kaya yang pemurah, bukan orang kaya seke. Orang kaya kikir, baru gelap aku jambatan. Kemudian golongan yang ke-9 adalah orang yang meninggal di malam Jumat. Ada biasa itu? Meninggal di malam Jumat. Dan tidak sembarang orang bisa wafat atau meninggal di malam Jumat. Pasti orang baik.
Kemudian golongan yang ke-10 adalah orang yang meninggal di hari Jumat. Langka, jarang Pak. Hadirin yang saya hormati. Itu dalam proses jasad yang tidak hancur. Sehingga gambaran seperti ini Bapak dan Ibu, itu kita kenang, kita ingat semata untuk mendoakannya. Andaikan ada yang difungsikan indera keenam tak bisa melihat yang gaib-gaib, pasti kita lihat rohnya itu almarhum. Pasti. Kalau difungsikan indera keenam untuk melihat yang di luar dari jangkauan panca indera kita, sehingga ada orang yang berfungsi indera keenamnya, tapi melalui persyaratan. Tapi jangan Niki mau lihat seperti itu, karena kalau kita lihat seperti itu tinggi sekali perasaan takut, karena yang kita lihat itu tidak seperti yang kita bayangkan. Jangan Niki cari mau lihat itu. Cukup orang yang lihat banyak saja. Seperti aneh yang belum balik itu Bapak dan Ibu, yang 17 tahun ke bawah itu melihat ya. Kalau yang 17 tahun ke atas itu tidak bisa melihat karena banyak dosanya. Anak-anak ini. Cuman anak-anak tidak bisa menerjemahkan. Nah lihat banjir. Biasa juga takut. Biasa itu anak-anak kalau dalam rumah biasa bilang ada nih tadi datang di sini. Ini apa bilang orang tua? Bapak Ibu hadirin yang saya hormati. Salam dan selawat senantiasa tercurah ke haribaan junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Senantiasa kita berselawat kepadanya. Karena ada 4 malaikat berjanji kepada Muhammad sekaitan kita ini umatnya. Malaikat yang pertama itu adalah malaikat Jibril. Sampaikan kepada Muhammad, ya Muhammad, saya akan memegang tangannya, menarik tangannya. Umatmu yang senantiasa bersalawat kepadamu meskipun hanya 10 kali dalam sehari, aku akan tarik tangannya menuju ke titian Siratal Mustaqim bagaikan kilat yang menyambar. Cuma kita kikir sekali kita salawat. Terkadang karena kita tidak paham, tidak tahu. Tapi kalau kita tahu pasti mau bilang biar 10 kali dalam sehari. Nah berapa lama gitu kalau 10 kali dalam sehari kita bersalawat? Nanti malaikat Jibril akan pegang tangan tak menuju ke titian Siratal Mustaqim bagaikan kilat yang menyambar. Jangankan kita, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Malaikat bersalawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaikat yang kedua yang berjanji kepada Muhammad, ya Muhammad. Naik dulu aja. Sini kena dalam. Sini kena. Sini. Sini. Sini kena dalam. Oh iya malah. Ya. Malaikat yang kedua itu adalah malaikat Mikail, malaikat pembagi rezeki.
berkata kepada Muhammad, Muhammad, saya akan menyiapkan air dari telagamu. Yang biasa kita baca dalam riwayat itu, di dalam surga ada sungai yang mengalir, yang airnya jernih, lebih jernih daripada susu, lebih manis daripada madu. Kemudian harumnya air itu lebih harum daripada minyak kasturi. Diperuntukkan kepada umat Muhammad yang senantiasa bersalawat kepadanya. Dirinya siapa? Yang kedua, malaikat yang ketiga berjanji kepada baginda Rasulullah adalah malaikat Israfil, malaikat peniup sangkakala. Makanya malaikat itu tidak pernah tidur, tidak ngantuk, dan tidak istirahat. Tidak ada istirahatnya. Dia berdiri pegang corong, trompet. Ketika ada instruksi dari Allah untuk dikiamatkan, ditiup, maka kiamatlah dunia. Makanya dia tidak tidur. Kapan dia tidur? Ada instruksi, maka lewatlah kiamat. Tidak jadi kiamat. Makanya malaikat itu tidak tidur, tidak mengantuk juga. Dirinya siapa? Dia memberikan derajat yang tinggi kepada umat Muhammad yang senantiasa bersalawat kepadanya. Malaikat yang terakhir, yang keempat, adalah malaikat Israil. Bila Israil datang memanggil, malaikat Israil berjanji kepada Muhammad, ya Muhammad, bagi umatmu yang senantiasa bersalawat kepadamu, meskipun hanya 10 kali dalam sehari, aku akan nanti ketika dia sakarat, kemudian aku cabut rohnya seperti saya cabut rohnya para nabi dan orang yang mati syahid. Mudahnya hadirin yang saya hormati, dia berikan kemudahan bagi orang-orang yang senantiasa bersalawat kepada baginda